pintu ujung, terus ada yang mainin pintu ngik ngok kayak gitu. Tapi pelan-pelan, itu nggak cepet kayak gimana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Dito Karisma. Di segmen kali ini ada segmen Chemistry, cerita misteri. Dan kebetulan di samping saya udah ada narasumber yang akan membagikan atau menceritakan soal pengalaman. Boleh diperkenalkan dulu? Ya, baik, nama saya Nugi, umur saya 20 tahun. Mungkin cerita yang akan saya ceritakan yaitu tepatnya di rumah sakit, salah satu rumah sakit yang ada di Jawa Barat. Lokasinya di Cimahi. Begitu. Kalau boleh tahu, kakak itu pas mengalami kejadian tersebut ketika lagi bekerja di rumah sakit atau sebagai pasien? Mungkin pas kejadian saya sebagai perawat atau tenaga medis di rumah sakit tersebut. Kisah apa nih yang menurut kakak paling menegangkan di rumah sakit tersebut? Mungkin waktu itu pernah, waktu saya 5 bulan, baru kerja 5 bulan, saya mengalami satu kejadian yang mungkin menurut saya pribadi cukup tegang, cukup takut, cukup membuat perasaan gak karuan ya. Mungkin waktu itu ceritanya di ruang perinatologi itu, kalau mungkin istilah familiarnya bagi masyarakat itu ruang bersalin. Di sana waktu itu saya dinas malam. Dinas malam ya? Dinas malam. Waktu itu pas jam 1 malam. Berarti dini hari gitu ya? Ya, dini hari. Pas waktu itu kan di ruang perinatologi ada 2 pasien. Yang pertama sesar, yang keduanya normal. Nah, yang normalnya itu udah pulang, udah melahirkan dan alhamdulillah selamat. Sama bayinya juga. Terus tinggal 1 pasien lagi, itu nunggu sesar. Soalnya sesarnya waktunya jam 4, kalau nggak salah jam 7 gitu. Udah kan itu kan otomatis dikasih obat bius. Nah, waktu pas udah dikasih obat bius, itu manggil saya pas jam 1 itu, manggil itu gini, "Kang, tadi yang ngasih obat bius siapa?" bilang gitu. "Emang ada, Bu," kata saya tuh. Pas waktu itu yang dinas malam itu cuma 3 orang, cowok 2, laki-laki 2, perempuan 1. "Oh, mungkin Bu teman saya," kayak gitu. "Tapi kok bajunya lusuh," katanya. "Bajunya lusuh terus kotor gitu." "Oh, mungkin yang perawat lain," kata saya, mungkin kayak gitu. Terus saya balik lah tanpa ada pikiran apapun ya. Udah gitu pas udah kayak gitu, pas jam 2 gitu kan, jam 2 tepatnya jam 2, terus datang ada pasien baru yang mau melahirkan. Nah, itu kebagian sesarnya jam 8 pagi. Soalnya dokternya visitnya jam 8 pagi kan, tugas dokternya dari jam 8 pagi. Udah kayak gitu pas jam 2 saya nerima pasien, terus si ibu yang tadi manggil lagi ke saya tuh, "Kang, terus tadi siapa?" Cenanya. "Ada lagi yang suster yang tadi," katanya, bilangnya tuh, "yang pakai baju lusuh." Saya langsung nanyain kayak gini, "Bu, untuk perawat perempuan perawat di rumah sakit ini, kalau perempuan tuh semuanya pakai kerudung, nggak ada yang nggak pakai kerudung." Saya kasih peringatan seperti itu ya, karena si ibunya kelihatan shock. Mungkin pikiran saya, si ibu bilang seperti itu karena pengaruh obat bius, kayak pengaruh obat bius mungkin. "Enggak, saya lihat," saya bilangnya tuh. Oh, udah. Nah, dari sana saya tuh mulai curiga, mulai agak pikiran tuh nggak fokus ke pasien Ya pasti agak karuan, malahan agak sedikit merinding gitu kan. Udah, pas saya lagi nyiapin obat, terus nggak tahu kenapa ya, kan di ruang obat itu beda, maksudnya ada ruangan khusus untuk obat. Nah, untuk saya itu mau keliling ya, mau keliling. Udah kayak itu kok kayak yang ngikutin, bukan ngikutin, jadi kayak yang gimana ya, pikiran tuh jadi kayak yang kalau itu nggak karuan, terus nggak fokus, pokoknya nggak fokus sama sekali. Nah, saya tuh inisiatif ke masjid buat sholat buat sholat, karena kan gimana apapun kalau misalkan lagi pikiran nggak tenang gitu kan, kita harus sholat atau gimana kan. Kayak ibaratnya kita sedikit agak tenang lah kalau misalkan kita udah sholat ke tempat itu kan.
Udah pas sholat itu nggak tahu kenapa biasanya jalan ke masjid, kan dari perinatologi ke masjid itu lumayan agak jauh. Nah biasanya hari-hari biasa kalau misalnya saya dinas malam itu agak rame. Nah pas waktu itu kok sepi banget Itu mungkin kebetulan sepi. kebetulan sepi banget. Saya tuh coba ngeberaniin sambil fokus, nggak fokus pikiran tuh udah kayak gitu. Pas sampai masjid saya tuh ngambil wudhu biasa. Nah pas rakaat pertama biasa, rakaat pertama tuh aman-aman. Pas rakaat kedua pas saya ruku kok agak sedikit berat di sebelah pundak tuh, berat pokoknya, terus panas, badan tuh panas. Saya terus baca istighfar gitu, takutnya kan gimana udah pas sujud terus kayak ada yang gimana ya, pas saya sujud tuh kayak ada yang mengkurap kayak gitu kan. Jadi pas Di atasnya di atas gitu. punggung tuh kayak berat banget sampai susah untuk duduk duduk untuk itu. Pas saya istighfar ke-6 kali, istighfar langsung ringan, badan itu ringan. Sampai saya enggak ngelanjutin sholat, langsung kabur karena saya takut. Di sana tuh posisi sendirian jam 2 malam sendirian di masjid, walaupun di rumah sakit rame, tapi untuk saat malam itu tuh takutnya banget. Sampai udah saya tuh pergi lagi ke ruangan perinatologi, sampai ngehampirin teman yang dinas 3 itu. Saya ceritain semuanya, ceritain dari awal sampai akhir pas dinas malam itu. Terus dia tuh kayak kata si perawat cowok ya, teman saya satu lagi yang waktu barengan dinas, bilang kayak gini, ya udah nyalain aja qiraat katanya di handphone. Jadi saya bacain ayat kursi ya, sebisa mungkin. Udah kayak gitu pergilah saya tuh ke ruang perawat. Di sana tuh diem kita bertiga, soalnya kan pasiennya cuma ada 2, paling kalau misalkan itu bel ntar bunyi. Nah pas udah kayak gitu kita pas lagi ngedengerin qiraat itu, terus si bel pasien tuh bunyi dari kamar, bunyi tet kayak gitu. Otomatis dong saya pribadi sama teman saya kan 2 orang langsung pergi keluar buat ngecek pasien, takutnya kenapa kan. Udah kayak gitu saya cek, pas dicek ternyata si ibu lagi tidur pulas tidur pulas tuh kan. Berarti saya bingung kan, siapa yang mencet bel. Udah kayak gitu udah saya pikirin tuh makin gak karuan. Langsung lah pergi lagi ke kamar perawat sama sambil pikiran tuh kayak ya udah pulang lah, takut kayak gini. Soalnya kan dari 5 bulan itu baru kejadian pertama itu yang saya alami paling buruk. Itu kalau boleh tahu di tahun berapa sih? Di tahun 2017 kemarin, 3 tahun yang lalu. Berarti udah 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu itu. Sama udah kita kembali lagi ke cerita ya. Sama pas itu kembali lagi ke ruang perawat itu, sambil saya bilang lagi gimana ini, saya takut dengan kata saya pribadi ya. Soalnya saya tipe kalau orang yang takutan enggak sih, saya bukan kurang percaya sih. Saya gimana ya, enggak ambil pusing sama yang hal gaib. Soalnya bukan bodo amat, kita punya dunia masing-masing. gitu ya, yang lain juga punya dunia masing-masing. Cuman kok untuk malam itu saya tuh merinding banget, enggak karuan. Yang namanya merinding tuh sampai enggak pokoknya di pikiran tuh cepet-cepet pengen pagi ya, minimal adzan subuh lah kan. Udah pas setengah tiga langsung kan si pintu kamar perawat tuh transparan, soalnya kalau misalkan nggak transparan tuh kan takutnya ada pasien yang kayak gimana. Namanya transparan kita tutup. Nah di sana tuh nggak tahu kenapa kayak ada yang gendong bayi di dalam misalkan ini pintu ya, di balik pintu kita ada yang gendong bayi sambil lihatnya kayak yang gimana ya, bukan itu gimana sih kalau misalkan seorang ibu lagi gendong bayi terus nyanyiinnya kayak gitu, gimana? Oh itu jadi kayak kalau bahasa kitanya itu merende gitu kan. Merende gitu terus kan. Suaranya tuh awalnya samar kayak gitu ya, pas kok makin sini makin kenceng gitu kan. Itu kan sampai kan merinding. Yang memang saya juga tadi kok makin kenceng gitu. Kok makin kenceng kata saya itu ya, sambil ke si perawat yang 2 itu, kok makin kenceng, saya takut. Terus lah dicek sama perawat
laki-laki yang satu lagi dicek, pas dicek gak ada. Cuman kan di sana ada kursi puter tuh yang bisa belok 180 derajat. Oh iya ya. Itu gerak, gak tahu kenapa gerak. Terus dia tuh pikir angin atau dari AC kan, tapi logikanya kok AC bisa Iya. bisa gerakin kayak gitu kan. Udah itu pikir, pokoknya kita tuh di sana tuh pikiran tuh positif, nggak macam-macam. Udah, nah waktu pas udah kayak gitu jam 3 kurang kalau nggak salah, jam 3 kurang, terus ada lagi soal yang kayak tadi, tapi arahnya dari dapur perawat dapur dari sana. Terus ada yang ituin keran wastafel dimainin. Terus saya pikir ada cleaning service kan, masa terus teman saya yang cewek bilang, masa cleaning service jam segini, jam 3 mau ngapain kan. Udah kayak gitu kita bertiga langsung ngecek, ternyata apa, kosong. Udah kosong. Pas kita mau jalan kembali lagi ke ruang perawat di pintu ujung, terus ada yang mainin pintu ngikok kayak gitu. Tapi pelan-pelan, itu nggak cepet ya gimana, ngikok. Terus kan kita tuh udah takut, langsung kita telepon satpam karena takut. Kebetulan satpam tuh di ujung, di gerbang utama banget. Kita telepon, si satpam itu tuh ngadak dia tuh lama banget untuk ke ruang perinatologi itu. Otomatis kita kan makin nervous banget, makin itu suasana itu mencekam, sampai yang si cewek itu nangis karena dia ketakutan. Udah kita coba nenangin, terus si suara itu makin kencang kan, suara pintu tuh kayak TikTok kayak gini, kayak dibuka pintu terus geblak gitu kan, kayak gitu. Terus udah gitu, terus si perawat cowok yang satu lagi tuh ngambil handphone, terus dia bacain surat Yasin sambil kita hampirin ya apa itu. Terus langsung nggak ada. Kita nggak berpikir itu hantu atau kayak gimana, mungkin itu angin. Kita pikir itu angin, kita nggak mikir itu. Jadi pikirannya itu positif aja gitu kan. Kita nggak pikir. Terus udah kayak gitu, udah pas sampai sana, udah pas mau balik lagi ke kamar perawat itu ya, kita masih dalam perjalanan, udah ngecek pintu terus mau ke kamar lagi perawat. Terus kayak ada bayangan, tapi nya tuh dari atas sampai bawahnya hitam. Kita nggak tahu itu bayangan gitu apa, hitam aja, tapi kita tuh tahu lekukan itu kayak perempuan, ngerti nggak? Iya. Jadi kan sampai temen aku yang laki-laki, astagfirullahaladzim bilang gitu kan. Terus pas kita lagi astagfirullah itu langsung hilang. Udah mungkin saya berpikir lagi, mungkin itu cerita yang nunggu pasien. Terus kata si cewek bilang, masa nunggu pasien cina orangnya kayak gitu, hitam kayak bayangan gitu kan. Makin takut kan kalau digituin kan, makin nggak karuan pikiran tuh. Udah kita cepet-cepet kembali ke kamar perawat. Udah dari sana jam 3 si satpam tuh belum datang juga. Berarti itu selingan beberapa menit berarti ya, dari pas sama kakak di telepon sampai kakak kembali lagi ke ruang ada 25 menit seling dari jalan. Hampir setengah jam itu nggak ada. Biasanya satpam tuh 5 menit udah ditelepon pasti langsung, karena kan takutnya ada apa-apa kan. Ini gadak-gadak nggak ada. Terus udah pas kembali lagi ke kamar perawat, kita makin tegang tuh. Kering ada pasien baru itu tuh kata yang yang hamil anggur. Mungkin kalau yang belum tahu, hamil anggur tuh hamil di luar kandungan, atau yang disebut itu kayak gumpal darah tapi bukan bayi, tapi setiap perkembangannya mengikuti perkembangan bayi yang ada di dalam perut, tapi itu bukan berupa manusia. Cuman gumpalan darah kayak gitu kan, kayak darah kotoran gitu. Otomatis kan kita tuh dibawa ke ruang tindakan sama kita tuh kan. Nah udah di sana di ruang tindakan, tapi kok pas dibawa itu awalnya tuh nggak kayak biasanya kita di malam, beda banget. Kalau misalkan terus ada angin, nggak tahu kenapa pas kita ngambil tindakan ada angin, sampai pokoknya mah kita nyerah.
kita nyerah, kita pindahin pasien ini ke pavilion, soalnya kita udah nggak nyerah. Pokoknya suasana di sana tuh kalau bisa dibilang lebay banget, soalnya kita yang ngerasain takutnya kayak gimana kan. Udah kayak gitu, udah sampai kita putusin pindahin si pasien itu ke ruang pavilion, di pavilion sana. Udah kayak gitu, udah beres kan, si pasien dipindahin ke pavilion. Udah kayak gitu, udah menuju setengah empat subuh, dari sana udah mulai ada ngaji. Tapi suasananya teh langsung beda dari yang semalam. Jadi kayak biasanya, langsung ada suara orang. Nah pas di situ si satpamnya datang, langsung ada apa? Saya bilang, kita telepon dari tadi Pak, jam 2:30 kita nelpon kok baru datang. Terus iya maaf Bu, tadi ada di ruang anak. Oh iya, kata saya tuh nggak apa-apa. Cuman pas setelah beres kita jam 7 pagi kan operasi ke si pagi, dari si malam ke si pagi. Cuman yang si perempuan itu tuh kayak yang lesu kayak gimana, sampai pas besoknya dia sakit 1 minggu, nggak tahu kenapa. Pas udah kita nyeritain ke perawat yang lain, ada juga yang ngalamin seperti itu. Ada juga yang mengalami seperti itu, sampai akhirnya udah ada yang 4 operasi yang ngalamin seperti itu. Kita ngadain pengajian sama-sama, dan ternyata saya juga nggak tahu ya, yang ada seminggu atau sebulan pas saya nggak dinas, ada yang meninggal, ibu ngelahirin meninggal. Cuman si suaminya tuh nggak terima kayak gitu, nggak terima kepergian si istrinya, nggak terima dia meninggal gitu kan, gitu nggak tahu. Udah gitu pas udah tahlilan, udah sana udah dia alhamdulillah, sampai pas 1 tahun kemudian, pas udah selang 5 bulan kemudian, udah sampai 1,5 tahun saya keluar kerja karena satu faktor jauh mungkin ya, dari Bandung ke dari Cimahi ke Ciparai jauh banget. Udah kayak gitu, udah dari semenjak itu banyak hal mistis yang saya pribadi alami, yang tadinya saya bukan nggak percaya, ada, saya pikir ada, cuman nggak akan ngeganggu. Tapi setelah kejadian ini saya percaya bahwa mereka itu bisa mengganggu kita kapan, tanpa kita mengundang, tanpa kita sadari, tanpa kita ngomong sama perawat tuh, mereka tuh bisa datang, nggak tahu untuk apa gitu kan gitu. Ya mungkin mereka juga pengen ngerasa jika mereka itu dikenali gitu kan, mungkin mereka itu ada gitu kan. Karena kita sebagai manusia yang bisa disebut awam gitu kan, pasti kita tidak bisa melihat sosok mereka. Tapi ketika mereka menampakkan sosok wujud aslinya, mereka juga bakalan merasa bahwa mereka itu sial. Itu juga katanya, tapi saya juga sih nggak tahu gimana ya. Untuk pesan saya mungkin ya, untuk yang nonton vlog ini, mungkin saya pribadi untuk keluar atau kemanapun, kita harus menjaga lisan ya. Karena kan nggak tahu kan yang mendengar itu makhluk hidup, makhluk dari alam mana, kan nggak tahu kita kan. Kita kan mengucap sesuatu tuh pasti ada maknanya, ada artinya. Nah belum tentu orang atau yang itu mendengarkan. Nah kalau istilahnya itu jangan sompral gimana pun, karena saya pribadi itu udah merasakan itu semua, dan ternyata setelah sompral itu takutnya tuh masya Allah luar biasa banget takutnya tuh. Sampai untuk saat ini juga kalau berbicara tentang hal-hal seperti itu, saya tuh agak sedikit mengerem, karena saya takut kejadian yang di rumah sakit keulang lagi. Karena sampai sekarang kalau misalkan inget sampai sana tuh kayak yang merinding gitu kan. Sampai sekarang juga nyeritain juga merinding banget gitu, nggak tahu kenapa, padahal kan udah 3 tahun yang lalu gitu kan ceritanya. Nah untuk teman-teman, itu dia cerita dari kakak Nugi ya. Terima kasih udah berminat untuk bercerita di channel ini, dan terima kasih juga udah meluangkan waktu untuk bercerita dan membagi pengalaman ke teman-teman dan ke saya juga. Dan
Jika teman-teman ada cerita ataupun ada pengalaman tentang mistis ataupun tentang apapun itu, sama halnya seperti kakak Nugi yang barusan diceritain, bisa DM aja ke IG saya di @_dito22 dan IG-nya kakak Nugi apa? Nugi_Rizky Ya, nanti dicantumkannya di bawah di ya. bawah ya. Ya. Dan untuk teman-teman terima kasih juga. Semoga teman-teman yang mendengarkan ataupun yang menyaksikan video ini bisa sehat, tidak pernah mengalami apa yang tidak diinginkan gitu kan. Dan pokoknya stay tune di channel ini. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.